Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sel volta. Ya. Sel volta atau sel galvanik merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan reaksi redoks spontan yang diambil dari nama ilmuwan Italia Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Tempat berlangsungnya reaksi redoks adalah elektroda. Nah, elektroda ada dua, yaitu katoda dan anoda. Di mana di katoda tempat terjadinya reduksi dan di anoda tempat terjadinya oksidasi. Ya, katoda itu bermuatan positif sedangkan anoda bermuatan negatif. Untuk mengingat-ingat sel volta, ya, katoda positif, anoda negatif. KPAN, kapan? Karena pada sel elektrolisis nanti ada perbedaan antara katoda dengan anodanya, ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Ya. Karena tadi elektroda itu adalah logam, maka dari anoda ke katoda berarti dari logam ke logam, ya, dari muatan positif ke muatan negatif. Ya. Ya, akan saya jelaskan proses yang terjadi pada sel volta. Saya jelaskan dulu di sini. Saya ulang bahwa anoda terjadi oksidasi, pada katoda terjadi reduksi. Ya. Untuk ingat-ingat, jadi untuk yang anoda itu huruf vokal, jadi anoda oksidasi, di katoda terjadi reduksi, ini kan konsonan, ya, konsonan dengan konsonan. Di sini vokal dengan vokal, ini untuk mengingat-ingat. Nah, pada sel volta di sini ada 2,5 sel, ya, artinya setengah sel di sini sel oksidasi, ya, di anoda, dan di sini setengah sel dari reduksi terjadi pada katoda, ya, terjadi di katoda. Nah, elektroda pada untuk di anoda itu ada logam Zn, di katoda itu ada logam Cu, ya. Di sini adalah penghantar eksternal, saya jelaskan dulu yang ada di sini. Kemudian di sini ada larutan ZnSO4 pada anoda, ya. Di sini ada larutan CuSO4, kemudian di sini ada jembatan garam, ya, sebagai penghantar internalnya. Nah, jadi rangkaian ini adalah rangkaian tertutup. Ini sebagai penghantar eksternal, ini penghantar internalnya, ya, jembatan garam. Nah, saya jelaskan di sini. Zn, ya, Zn mengalami atau di anoda tadi sebagai elektroda, ya, elektroda pada anoda, ya, pada anoda itu logam Zn mengalami oksidasi, ya. Oksidasi berarti pelepasan elektron. Elektron dilepaskan oleh Zn sehingga Zn menjadi Zn2+, ya. Elektron yang dilepaskan itu dilepaskan, ya, melalui penghantar di sini, ya, menuju ke katoda, menuju logam Cu. Nah, di logam Cu di sini karena banyak Cu2+, ya, banyak Cu2+, maka Cu2+ tadi menangkap elektron. Ya, menangkap elektron sehingga Cu2+ tadi menjadi Cu, ya. Nah, Cu ini artinya di sini ada logam, ya. Jadi di sini ada pengendapan atau ada Cu-nya menjadi lebih banyak menempel di logam Cu ini. Jadi bertambah, massa Cu-nya bertambah, ya, karena dari Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu, ya. Nah, fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan muatan. Karena di anoda tadi lebih banyak Zn2+-nya, ya, karena ada produksi terus-menerus, ya, dari Zn karena melepaskan elektron, ya, kemudian menghasilkan Zn2+. Jadi di sini ada kelebihan Zn2+, ya, muatan positif, maka Cl- akan mengalir ke sini untuk menetralkan, ya. Kemudian karena di sini Cu2+-nya menangkap elektron sehingga SO4-nya
dinetralkan oleh K+, ya. Maka jembatan garam ini berfungsi sebagai penetral. Nah, rangkaian ini tadi saya katakan adalah rangkaian tertutup, ya, rangkaian tertutup. Nah, maka arus ya akan terjadi, ya. Arus listrik akan terjadi, ya, karena di sini ada pelepasan elektron, kemudian penangkapan elektron, ya. Ini reaksi adalah reaksi redoks ya, secara spontan. Maka di sini terjadilah arus listrik, ya. Oke. Ini yang terjadi pada sel volta. Nah, ini saya hanya menjelaskan kembali ya proses yang terjadi pada sel volta. Nah, elektroda Zn sebagai anoda itu terjadi oksidasi, maka Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron. Pada elektroda Cu sebagai katoda terjadi reduksi, maka Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Ya. Elektron dilepaskan di elektroda, ya, yaitu Zn sebagai anoda menuju elektron, menuju ke elektroda, ya, Cu ya sebagai katoda melalui kawat penghantar eksternal tadi sudah saya jelaskan ya, dan ditangkap oleh Cu2+ ya dalam larutan tadi. Nah, ini terjadi berulang-ulang ya secara konstan. Jadi maka akan menimbulkan arus listrik. Sehingga kalau ada lampu di sini akan menyala atau ada voltmeter dia akan bergerak gitu ya. Nah, fungsi dari jembatan garam tadi adalah untuk menetralkan kelebihan anion dan kation pada larutan dan untuk menutup rangkaian ya sehingga dapat terjadi terus-menerus dan terjadilah arus listrik. Terjadilah perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik ya, yaitu reaksi redoks secara spontan sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, itulah yang terjadi pada sel volta. Ya. Saya jelaskan untuk notasi sel dan reaksi sel. Susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi sel atau disebut juga dengan diagram sel. Ini susunannya seperti ini ya. Logam ditulis dulu, kemudian ion logam. Nah, ini menunjukkan fasa ya, memisahkan antara fasa logam dengan ionnya. Ini menunjukkan lambang jembatan garam ya. Di sini ion logam, kemudian di sini logam. Nah, di sebelah kiri itu sebagai anoda, di sebelah kanan itu katoda. Ya. Di anoda terjadi apa? Terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Nah, kalau misalnya di sini ada larutan Cu2+, ya, kemudian Zn2+ masing-masing 1 M, maka beda potensial yang dihasilkan pada sel volta adalah 1,1 volt. Maka reaksi sel yang terjadi adalah sebagai berikut. Ya, di anoda terjadi oksidasi, ya, di anoda terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Ada pelepasan elektron dan ada penangkapan elektron, ya. Maka reaksi sel yang terjadi adalah seperti ini, ya. Kemudian dituliskan N0 selnya sebesar plus 1,1 volt. Nah, ini dapat juga dituliskan sebagai notasi selnya ya dengan bagan seperti ini. Ya, dalam contoh soal ini berarti di anoda ya, berarti logamnya Zn, kemudian ion logamnya Zn2+, ya boleh dituliskan 1 M di sini untuk konsentrasi masing-masing larutannya. Kemudian di sini ion logam pada katoda yaitu Cu2+, di sini logam pada katoda yaitu Cu dan dituliskan N0 selnya adalah plus 1,1 volt. Potensial sel standar. Potensial listrik yang dihasilkan sel volta dapat dihitung dengan rumus N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Ya. Karena di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi, maka bisa ditulis demikian ya. N0 katoda dikurang N0 anoda. Nah, untuk mengetahui mana N0 katoda ya, dengan dengan anoda, maka untuk di katoda N0-nya adalah yang lebih besar. Sedangkan pada anoda itu N0-nya adalah yang lebih kecil. Nah, jika hasilnya positif, maka reaksi tersebut adalah reaksi spontan, menunjukkan bahwa reaksi tersebut dapat terjadi. Ya, ini adalah contoh soal
Ya, data ini adalah data enol reduksi. Ya, kita lihat di sini cirinya kan elektron ada di kiri. Ya, jadi data yang ada itu adalah data enol reduksi. Ya. Kemudian di sini ditanyakan, tentukan mana katoda dan mana anoda. Kemudian yang B, enol selnya. Kemudian yang C, bagaimana reaksi selnya. Dan yang keempat, yang ke D adalah notasi selnya. Kita lihat, untuk menentukan mana katoda dan mana anoda, di katoda itu terjadi reduksi ya, kita tahu ya. Maka kita pilih enol yang lebih besar. Maka enol yang lebih besar, kita lihat di sini adalah yang min 0,76. Ya, ini adalah berarti sebagai katoda. Pada anoda itu enolnya lebih kecil, maka pada anoda itu adalah Mg. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang soal yang B ya, yang ditanyakan adalah nilai enol selnya. Ya, nah, enol selnya rumusnya adalah enol sel yang lebih besar dikurang enol sel yang lebih kecil. Nah, yang lebih besar yang mana? Adalah yang min 0,76. Ya, itu besar. Yang lebih kecil berarti min 2,37. Tinggal dimasukkan datanya ya. Berarti min 0,76 dikurang min 2,37. Ya, min ketemu min itu positif. Maka hasilnya adalah plus 1,1 volt. Dan ini menunjukkan karena positif di sini berarti menunjukkan reaksi tersebut adalah reaksi spontan, menunjukkan bahwa reaksi tersebut dapat terjadi. Ya. Nah, yang B itu ditanyakan bagaimana reaksi selnya. Ya, kita lihat pada katoda ya itu terjadi reduksi ya. Nah, maka elektron tadi di kiri. Nah, reduksi tinggal ini karena data ini adalah data enol reduksi, maka kita hanya tinggal menuliskan kembali. Ya, pada katoda hanya tinggal menuliskan kembali. Nah, pada anoda karena terjadi oksidasi, reaksi ini kita balik. Ya, ini aslinya kan seperti ini. Ini adalah enol reduksi. Nah, pada anoda kita balik karena dia adalah reaksi oksidasi, maka menjadi Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Ya, oksidasi itu elektronnya ada di kanan, reduksi elektronnya ada di kiri. Maka enolnya kita ubah menjadi positif. Ya, kalau tadi di data enol rate-nya itu negatif, maka pada anoda atau pada reaksi oksidasi kita karena dibalik jadi menjadi positif. Setelah itu kita jumlahkan. Ya. Jadi demikian, ya. Elektronnya hilang ya. Kita tinggal jumlahkan, maka enol selnya adalah plus 1,61 volt. Sama ya. Jadi hasil dengan penjumlahan reaksi sel nilainya sama dengan menggunakan rumus pada enol sel ya. Plus 1,61 volt. Nah, yang ke D tadi diminta menuliskan notasi selnya. Notasi sel yang di kiri itu adalah anoda. Mana anoda ini ya tinggal dituliskan kembali. Yang ini logam, ini ion logam, ini jembatan garam ya. Kemudian ini ion logam pada katoda, ini logam pada katoda. Kemudian dituliskan enol selnya ya sebesar plus 1,61 volt ya. Di kiri tadi adalah anoda, di kanan adalah katoda. Ya, ini adalah contoh soal dari sel volta. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Selanjutnya akan kita lihat pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya.